Nenek moyang kau bicara, kau hati-hati kau. Yang kalian bilang ini itu. Saya tidak cari muka, tidak cari nama saya, tidak cari panggung. Saya tidak butuh itu. Ya, saya tidak minta dipuji-puji seperti pujian pada nabi-nabi palsu. Ya, ingat itu baik-baik. Saya tidak minta dipuji seperti pujian kepada nabi-nabi palsu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saudara-saudara sekalian, berjumpa lagi. Pada kesempatan ini kita melihat Panglima Pak Jaji yang menyadari kekeliruannya ataupun menyadari videonya viral tentang nenek moyangmu katanya. Dan saya tidak butuh ketenaran seperti nabi-nabi palsu, tidak butuh dipuji-puji seperti para nabi-nabi palsu. Begitu kira-kira video daripada Panglima Pak Jaji, yang videonya memang kita tayangkan pada cuplikan daripada permulaan daripada video ini. Dan video ini telah menuai berbagai macam kecaman publik, menuntut klarifikasi daripada Panglima Pak Jaji terhadap kata-kata nabi palsu. Apa yang dimaksudkan dengan nabi palsu? Dan juga Panglima Pak Jaji menyadari videonya sudah sangat viral ke mana-mana dan dikecam di sana sini dan dituntut pertanggungjawaban tentang perkataannya, sehingga Panglima Pak Jaji mengklarifikasi video tersebut dan meminta maaf apabila ada yang tersinggung dengan statementnya ataupun videonya. Ini kita lihat video klarifikasi ataupun permintaan maaf daripada Panglima Pak Jaji. Menyikapi, ya, klarifikasi menyikapi mengenai video-video yang beredar, ya, ada sebagian saudara-saudara saya yang merasa tersinggung, terkait kata-kata saya yang mengatakan nabi-nabi palsu. Begini saudara, saya jelaskan. Di kitab kami itu ada, ya. Saya tidak bicara agama, mohon maaf sebelumnya. Sebenarnya saya tidak mau bicara agama. Kepadamu diberikan akal budi dan pikiran. Tidaklah engkau berbuat cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Dan jika engkau berdoa, tutuplah rumahmu dan kuncilah pintumu dengan rapat. Dan berdoalah engkau, sebab semua doamu akan didengarkan, ya, seperti itu. Dan didengarkan oleh Allah yang Maha Kuasa, ya, Allah. Jika engkau berdoa, janganlah seperti orang-orang munafik yang berdiri di setiap tikungan jalan raya, yang berdiri di setiap tempat-tempat ibadah, supaya mereka itu dapat pujian dan bangga dipuji-puji seperti pujian-pujian kepada nabi-nabi palsu. Seperti itu saudara, rekan-rekan, bila mana ada perkataan saya yang menyinggung hati saudara semua, saya juga manusia, tidak luput dari kesalahan, tidak luput dari yang namanya noda dan dosa, ya, karena saya manusia tidak sempurna. Yang sempurna itu hanya milik Yang Maha Kuasa. Berkata, saya ucapkan mohon maaf jika ada yang tersinggung. Itulah saudara sekalian video permintaan maaf dan klarifikasi daripada Panglima Pak Jaji tentang video terkait mengenai cuitnya ataupun komentarnya tentang nabi palsu. Dia mengklarifikasi apa tujuan dan maksudnya. Dan nampaknya Panglima Pak Jaji di sini agak sedikit sopan dalam berbicara pada video klarifikasinya. Tetapi ada narasi-narasi di media sosial yang menarasikan bahwa Panglima Pak Jaji ciut, sehingga Panglima Pak Jaji meminta maaf. Itu dinarasikan di media sosial. Ternyata Panglima Pak Jaji ciut juga nyalinya, begitu. Tetapi saudara sekalian, daripada video-videonya yang terdahulu, video ini memang agak sedikit sopan bukan sedikit. Video ini sopan
tata cara Pak Jaji berbicara dan juga agak lembut pada video klarifikasinya. Mungkin ya seperti narasi yang dinarasikan orang pada media sosial, Panglima Pak Jaji mulai kelihatan ciut dan klarifikasi videonya mungkin begitu. Dan mungkin juga tidak. Mungkin dia menyadari bahwa videonya telah mengundang berbagai kecaman dan reaksi sehingga dia perlu mengklarifikasi, dan apabila ada pihak-pihak yang tersinggung dia meminta maaf. Itulah saudara sekalian video klarifikasi daripada Panglima Pak Jaji terhadap pernyataannya terkait ucapannya tentang nabi-nabi palsu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.